Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya telah berada di SMA Negeri 1 Mayang untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kelima bersama calon guru penggerak Bapak Aris Arianto SPD. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan pendampingan individu kelima. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar Pak Aris hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak Toto. Oke, tidak terasa kita sudah masuk di pendampingan individu yang kelima ya. Nah, terasa baru kemarin kayaknya baru 2 minggu yang lalu di PI 4 ya. PI 4 kemarin. 4 kalau nggak salah, persis 2 minggu ini. Nah, PI 4 itu tanggal 2, PI 5 nya tanggal 16. Oke, Pak Aris, berarti kondisinya siap untuk melaksanakan PI atau pendampingan individu yang kelima ya Pak Aris ya? Siap Pak Toto. Oke, Pak Aris, pada saat ini jadwal kita di pendampingan individu 5 terkait dengan rancangan program yang berpihak pada murid ya. Pada kesempatan kali ini fokus pendampingan terkait dengan pendampingan individu yang kelima itu terkait dengan yang ada 4 Pak ini. Yang pertama terkait dengan refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Masih ingat modul 3.1? Masih ingat Pak Toto. Apa itu? Tentang Pengambilan. pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Oke. Yang kedua, fokus yang kedua yaitu diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang fokus yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah atau di SMA 1 Mayang ini, serta implementasi dari rencana pada saat itu yang di Lokakarya berapa itu Pak Aris ya? Lokakarya pada saat itu untuk berbagi ke rekan sejawat. Nah, terus yang terakhir yang keempat dari penilaian praktek coaching ya. Nanti di sini Pak Aris tentunya di sesi yang terakhir atau yang keempat nanti ada penilaian praktek coaching. Pak Aris menggunakan rekan sejawat. Ini nanti nama dari guru sudah Pak Aris ya, sudah dihubungi ya dari tadi bahwa nanti pada saat penilaian praktek coaching beliau bisa dihadirkan di sini dan akan saya amati ya dengan lembar penilaian yang telah saya siapkan. Oke, mari kita masuk di bagian apa pendampingannya. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir serta rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya dan capaian-capaian yang selama 1 bulan terakhir yang sudah dilakukan. Untuk 1 bulan terakhir ini, yang terakhir mempelajari tentang pemetaan aset sekolah Pak Toto. Kemudian Pemetaan aset sekolah modul 3.2. Oke. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Itu modul 3.3. Dengan instruktur siapa kemarin Pak Aris yang modul 3.3? Kemarin Bu Kartika. Bukan 3. Oke. Selanjutnya rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Sebelumnya kan ada kayak dengan tugas mengobservasi teman, baik itu mulai dari terus observasi nanti sampai pasca yang pada hari nanti diperagakan langsung oleh Pak Aris ya. Ini rencananya bagaimana Pak, sudah berjalan yang pra dan observasinya atau mungkin kalau boleh lihat ya dokumen-dokumen yang sudah digunakan untuk kegiatan observasi dengan sejawat. Kemarin untuk pra sudah dengan salah satu guru yaitu mapel PKWU PKWU PKWU
atas nama Pak Alek Hidayat SPD sudah kami lakukan, yaitu pra observasi, kemudian observasi, kemudian nanti untuk pasca sama coachingnya nanti dilaksanakan pada hari ini. Oke, terus untuk kegiatan yang menurut Pak Aris ini sebagai capaian dalam 1 bulan terakhir. Untuk satu bulan terakhir ini mempelajari hal yang luar biasa yang tadi sudah saya utarakan. Yang pertama adalah pemetaan aset sekolah digunakan untuk kekuatan kita mengembangkan atau memberikan pelayanan kepada murid. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini bertujuan untuk kepemimpinan murid atau student agency. Oke. Luar biasa Pak Aris pada pembelajaran yang sudah sampai di modul 3.3 ya, yang sudah selesai modul-modul itu. Modul selama pembelajaran melaksanakan pendidikan program itu ya, ini ada modul 1, 2, 3 yang seluruhnya kalau kita dengan sub-subnya ini kita jumlah itu ada berapa modul Pak Aris? Jumlah modulnya itu 3, kemudian modul 1 ada 4 sub, kemudian modul 2 ada 3, kemudian yang 3 ini ada 3. Sudah paham ya ternyata, artinya jumlah total ada 10. Ada 10. Oke, terima kasih Pak Aris, luar biasa. Ini semoga depan selalu ada peningkatan dan praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring tentunya di Satuan Pendidikan Pak Aris SMA Negeri 1 Mayang. Selanjutnya kami ingin melihat Pak Aris, saya ingin melihat observasi pembelajaran rekan sejawat, dokumentasinya terkait dengan hasilnya juga. Ini hasilnya, kemudian untuk dokumentasinya kemarin sudah direkam Pak. Ini nanti filenya bisa dikirim ke saya Pak? Bisa. Ini sudah dikirim ke saya, nanti digunakan untuk nanti setelah ini Pak Aris, nanti perlu dikirim ke saya. Oke. Oh, lihat dokumentasinya Pak Aris ya? Sudah di Oke, kita selanjutnya nih Pak Aris ya. Kita masuk ke bagian inti pendampingan dengan alokasi waktu nantinya kurang lebih 160 menit. Nah, ini karena ada praktek juga nanti dengan rekan sejawat yang menyelenggarakan di akhir sesi yang terakhir nanti. Kita di bagian ini pendamping ini ada 4 sesi. Sesi yang pertama ini penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang kedua rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang selanjutnya yang ketiga perkembangan komunitas praktisi, dan yang terakhir dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi ada 4 sesi Pak Aris pada kegiatan ini, hingga nanti Pak Aris tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan nanti dengan rekan sejawat pada saat coaching dan pasca observasi. Ya, untuk selanjutnya Pak Aris kita coba berdiskusi terkait dengan sesi yang pertama, itu penerapan hasil nyata modul 3.1. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Aris lakukan, bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Aris. Dari modul 3.1 itu saya pribadi mendapatkan ilmu yang luar biasa Pak Otto, karena ketika kita sebagai pendidik atau guru menghadapi suatu permasalahan, kemudian ketika kita mengambil keputusan, jangan lupa kita mempertimbangkan 4 paradigma,
kemudian 3 prinsip, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana 4 paradigma ini individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk 3 prinsip, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, kemudian 9 pengambilan dan pengujian keputusan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan terakhir lihat lagi keputusan dan refleksikan. Oke. Jadi ada tahapan-tahapan ya Pak Aris, sebelum kita mengambil keputusan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Baik sampaikan Pak Aris tadi, di mana tidak ada pihak-pihak, jangan sampai ada yang dirugikan kan. Tadi disampaikan Pak Aris ada trilema tadi. Trilema. Kedua belah pihak ini sama-sama bisa memetik hal yang positif atau keuntungan yang didapat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Terus menurut Pak Aris yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan, dievaluasi, yaitu pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah? Ya, dalam pengujian benar atau salah ada uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Jadi pengujian benar salah ini pernah tidak Pak Aris pernah melakukan hal-hal nanti bila keputusannya sebelum diambil harus melakukan pengujian benar salah, kira-kira pernah dilakukan ya? Sebelum mempelajari model 3T1 belum pernah, kemudian untuk setelah mempelajari model ini beberapa kemarin kita praktekkan seperti itu. Terus yang menurut Pak Aris faktor-faktor yang mendukung keberhasilan keputusan yang diambil Pak Aris, faktornya jelas tadi, mempertimbangkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya selalu berkolaborasi, kemudian komunikasi dengan pimpinan maupun dengan teman sejawat sebelum mengambil keputusan. Terus pengalaman Pak Aris sebelum menjadi atau menempuh pendidikan guru bergerak atau sebelum mendaftar bahkan mungkin jauh-jauh hari, apakah ada dulunya menurut Pak Aris pengalaman yang Pak Aris laksanakan, yang lakukan ya, yang secara tidak langsung secara tidak sadar kadang Pak Aris dalam mengambil proses pengambilan keputusan dilakukan ya, yang mencerminkan itu tadi Pak Aris. Jadi gini Pak Aris, sebelum Pak Aris menjadi calon guru penggerak atau belum melakukan pendidikan guru penggerak ini, jenengan pernah tidak mencerminkan itu di 5 etika yang disebutkan tadi, baik itu terkait dengan murid ataupun dengan rekan sejawat? Setelah dengan mempelajari modul ini kan, mungkin dengan perspektif ke belakang, oh dulu saya ternyata sudah pernah tapi tidak sadar. Setelah mempelajari modul ini kan baru, oh iya baru nyadar. Pernah Pak Oto, berkaitan dengan murid biasanya di akhir tahun Pak Oto, untuk apa itu penilaian rapot. Kadang kita mengalami dilema etika karena saya di penilaian rapot atau yang kenaikannya? Yang kenaikan kelas. Kadang kita sering membawa atlet karena saya mapel PJOK, di mana ada beberapa atlet yang nilainya kurang tapi dia berprestasi, kemudian dengan teknik ini alhamdulillah bisa teratasi Pak Oto. Oke.
Berbicara dengan modul 3.1 ya, terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya ada prinsip dan langkah yang kita pelajari pada saat materi. Jadi terkait dengan itu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Haris apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah terkait dengan modul 3.1? Untuk sebelum mempelajari modul 3.1, sebenarnya kita sebagian sudah melaksanakan itu, Pak. Cuma belum tahu dan belum berurutan. Kemudian setelah mempelajari modul 3.1 ini, alhamdulillah sudah bisa urut. Artinya mulai dari awal mulai dengan urutannya, tahapan-tahapan. Terus yang menurut Pak Haris masih perlu dikembangkan atau yang masih perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan di bagian mana? Pengambilan keputusan Terkait dengan hal yang ingin dikembangkan, atau yang perlu dievaluasi supaya lebih baik lagi yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ya tadi Pak, pengambilan dan pengujian keputusan Pak itu Ya, harus tadi ada digali pengujian, lagi. ya. Karena terkait dengan pengujian benar tadi ada salah satunya adalah uji regulasi. Ya. Ini memang perlu referensi update regulasi yang terkini ya, karena menyandingkan ini dengan hal-hal sebelum kita ambil keputusan. Ini kalau Ya, seperti itu. Apa itu? Karena di pengambilan keputusan dan pengujian keputusan ini perlu berlatih. Ketika kita sering menghadapi permasalahan kemudian kita praktekkan ini, insya Allah kita akan memberikan atau dapat mengambil keputusan yang paling tepat, di mana pihak-pihak yang berkaitan seminim mungkin tidak dirugikan. meminimalisir. Bahkan kalau sampai kalau bisa jangan sampai ada pihak merugikan. Yeah. Oke Pak Haris, di modul 3.1 ternyata sudah bagus. Kita masuk di program rancangan program yang dapat yang terkait dengan sesi yang kedua, terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah Pak Haris sudah membuat program yang berdampak pada murid? Sudah Pak, kemarin sudah kita buat pada tugas demonstrasi kontekstual pada 3.3, yaitu program yang saya buat, yaitu gerakan sekolah ramah anak. Gerakan sekolah ramah anak. Kalau disingkat apa? Belum ada singkatan. Belum ada Pak, nanti coba Gresek Ramah Gresek, ya. GSRA. Betul. Untuk mudah kita mengingat GSRA. atau mungkin dikasih kata-kata mungkin sesuai dari bos pembimbingnya. Ini hanya Ya. masukan. Terima kasih Pak Oto. Nanti ini masukan untuk saya, akan coba saya ramu jadi kalimat yang menarik. Oke, itu harus yang berarti sudah dilaksanakan tadi ya, terkait dengan gerakan sekolah ramah anak. Oke, terus untuk tujuan program yang Pak Haris rancang dalam kaitannya terhadap murid Mas. Tujuan yang pertama, satu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir itu membuat suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan diinginkan oleh murid. Ada 4 nyaman dan diinginkan oleh murid. Ini kalau kita kata-katanya dengan kan ada 4 mencakup pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran juga dapat pada murid, terus mengembangkan bakat dan minat, terus membuat suasana aman, nyaman dan sesuai dengan Diinginkan murid. keinginan murid. Oke, luar biasa. Ini juga suasana belajar yang seperti ini juga kalau itu dengan buka yang kemarin sudah saya sampaikan pada saat kita praktek di ruangan di PI yang mungkin PI 3 PI 2 atau PI 3 ya, di saat itu ada visi Ada visi. Nah, saya dulu pernah menyampaikan bahwa
Oktober 2021. Nah di sini kan ada platform ya, itu yang berpihak pada murid, terus menciptakan suasana aman, nyaman dan inklusif pada saat itu. Terus ada yang ketiga terkait dengan budaya refleksi ya. Terus yang terakhir terkait dengan penilaian proses dan hasil. Kalau dulu kan hanya hasil, sekarang ada peningkatan kualitas dan proses dan hasil. Pada saat itu sudah sama pernah kami sampaikan di ketiga mungkin dua Pak Rizal. dua ya. yang visi Namanya individu dua. Nah, itu sudah pernah saya sampaikan hal demikian, dan ini salah satunya ada beberapa yang memang mengarah sudah ke sana. Artinya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti itu Pak Rizal. Ya. Selanjutnya untuk indikator Pak, indikator tetap tercapai sesuai. Indikator ketercapaiannya nanti yang pertama murid lebih nyaman lagi Pak, lebih mencintai kegiatan pembelajaran, kemudian dapat membentuk kepemimpinan murid student agency, di mana nanti dalam perencanaan program ini melibatkan suara murid, saran dan masukan murid, kemudian pilihan murid dan kepemilikan murid. Pilihan dan kepemilikan. Oke. Terus keseluruhan proses ini ya, sudah dilalui sesuai dengan untuk tujuan yang pada murid Pak, yang kita jelaskan tadi. Jadi yang saya sebutkan tadi sudah sesuai dengan tujuan. Sudah. Yang berdampak pada murid. Harapannya sudah. Sudah ya. Oke, terus untuk dukungan Pak, terkait dengan dukungan yang Pak harus perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat. Jadi dukungan yang harus bisa dijelaskan. Dari dukungan yang pertama jelas dari pimpinan Pak, kepala sekolah, kemudian ada pengawas, kemudian komite, kemudian Bapak Ibu guru dan murid sendiri Pak. Oke. Terus terkait dengan tantangan Pak, kalau tadinya dukungan, sekarang tantangannya. Tantangannya menggerakkan warga sekolah terlibat aktif Pak dalam program ini. Bagi saya tantangan saya ini luar biasa, harus mampu menggerakkan semua warga sekolah baik dengan kompetensi penggerak ya. Terus selanjutnya Itu kemudian berusaha berkomunikasi Pak, nanti berkomunikasi dengan yang berkepentingan. tantangannya mungkin ada Tantangannya antara itu Pak, dua itu. antara itu dua. Terus terkait dengan tantangan yang saya sebutkan tadi, bagaimana apa yang jenengan lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Yang pertama selalu berkoordinasi, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan teman sejawat, meminta saran dan masukan terhadap bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga melibatkan murid dalam program ini. Oke. Secara umum saya mempunyai istilah lagi, mungkin kalau mau beda dengan yang tujuan masing-masing. Saya tujuan saya punya istilah program-program yang dilaksanakan di sekolah yang berbagi dengan K3S. Jadi K3S itu bukan kelompok kerja kepala sekolah, tapi K yang pertama ini kan komunikasi, K yang kedua koordinasi, K yang ketiga kolaborasi, dan S-nya itu sinergi. Jadi ini selalu kami implementasikan di satuan pendidikan saya, sehingga ini program-program ini sehingga kalau ada segala sesuatunya, ada komunikasi, ada koordinasi, ada kolaborasi, dan ada sinergitasnya, tapi ini bisa berjalan dengan baik. Itu hanya saya bercerita sekilas, memberikan gambaran-gambaran. Mungkin Pak Aris nanti ada langkah-langkah yang lebih keren lagi kan. Ini ilmu baru Pak buat saya. K3S, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Kita masuki sesi 3 yang
kita inti ya terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Sini pada saat 2 hektar ini pada saat kita kegiatan lokakarang ada materi terkait dengan komunitas praktisi. Jadi Bapak Aris yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan ini menjadi SMA Negeri 1 Mayoran. Apakah Pak Aris sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya jika ada? Dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Aris? Untuk proses merintis komunitas praktisi ada beberapa Pak, salah satunya yaitu GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ini diharapkan pada komunitas ini yang pertama memperoleh ilmu yang terbaru atau yang update lah. Kemudian meningkatkan minat literasi anggota, kemudian anggota juga saling membantu untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Aris. Perannya sangat berkaitan dengan proses pembelajaran karena sangat mendukung sekali. Dengan kita punya komunitas ini, sesama anggota saling membantu ketika ada permasalahan tentang bagaimana menyiapkan media pembelajaran, kemudian membutuhkan sumber-sumber pembelajaran, bisa saling membantu Pak. Terus rencana, bukan rencana ya, kita masuk dulu, sebelum masuk ke rencana, kita perubahan Pak Aris, terkait dengan perubahan yang menyenangkan yang Pak Aris alami dari rekan di komunitas praktisi tadi yang disampaikan Pak Aris. Perubahan yang pertama, anggota sangat senang dan antusias Pak untuk di komunitas ini karena bisa sharing, saling berbagi tentang media pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang bagaimana buat pembelajaran lebih menarik dengan ice breaking, jadi saling tukar pengalaman, pakai ini dan pakai ini. Tujuannya anak bisa lebih fokus, kemudian lebih senang lagi, lebih bersemangat. Terus rencana yang akan dilakukan dengan komunitas praktisinya Pak Aris nanti setelah program ini selesai, rencananya apa Pak? Rencananya harapannya bisa studi tiru di sekolah yang lain atau mengambil hal-hal yang positif di sekolah yang lain, kemudian kita terapkan di sekolah kita. Ya, studi banding. Selanjutnya terkait dengan dukungan untuk komunitas praktisi agar bisa terus berjalan bersama. Dukungannya yang pertama jelas dari pimpinan, yaitu kepala sekolah. Kemudian yang penting adalah menjaga konsistensi untuk anggota meluangkan waktu Pak, bisa bertemu. Oke, kata konsistensi ini sudah menarik. Konsistensi ini terkait dengan bisa lebih dijelaskan lebih detail. Karena konsistensi ini mau meluangkan waktu untuk bertemu karena di sela kesibukan yang masing-masing anggota diharapkan mau sedikit lah itu untuk sharing bareng, dengan bareng. Berarti artinya ada pertemuan rutin, Ada pertemuan rutin untuk meluangkan waktu terkait dengan pertemuan itu. Salah satu syarat sebagai untuk membangun komunitas praktisi adalah ada pertemuan rutin salah satunya. Dan itu menandakan kerjasama dengan Pak Aris di saat ada jadwal pertemuan ini memang ada motivasi, ada konsistensi untuk menghadiri pertemuan itu sehingga semua bisa sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan dan untuk mencari solusi-solusi gitu ya Mas. Iya. Diskusi. Ya. Oke, Mas. Kita di sesi komunitas praktisi ini sudah cukup. Sesi dialog pasca pembelajaran, presentasi pembelajaran. Kita masuk di sesi
dialog pasca observasi pembelajaran. Jadi pada akhir PI atau pendampingan individual tadi sudah pernah saya sampaikan bahwasanya jenengan juga ditugaskan terkait dengan revisian RPP Pak Aris pada saat itu digunakan dasar sebagai dengan rekan sejawat observasi pembelajaran. Jadi ada peran yang dilakukan Pak Aris yang dulunya RPP-nya itu direvisi oleh PP, sekarang Pak Aris revisi RPP-nya dari rekan sejawat. Terkait dengan itu nanti bisa diperagakan ya Pak Aris, diperagakan antara jenengan dengan calon pekerja. Tentunya yang pertama hal-hal yang perlu jenengan pahami sebagai perdoman yang pertama adalah pada saat kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran nanti dengan bisa menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan percakapan umpan balik. Ya, jadi percakapan ini menemukan area pengembangan dan juga perbaikan, ya, perbaikan diri yang tidak dilakukan oleh rekan sejawat. Karena catatan umpan balik ini nantinya pada saat pasca observasi itu nanti juga akan kami amati, akan kami tes terkait dengan praktek-praktek dan dengan nanti melakukan coaching pasca observasi pembelajaran. Ya. Yang ketiga, percakapan perencanaan area pengembangan. Dengan ada pedoman-pedoman pada saat nanti melakukan praktek coaching. Yang keempat, rencana aksi pengembangan. Ya. Nah, terakhir, refleksi diri saja. Ini pada saat nantinya ada refleksi. Di proses ini nanti pada pasca observasi pembelajaran ini saya langsung mengamati dari sini, nanti dipraktikkan dengan rekan sejawat yang sudah dari awal sudah di observasi mulai dari pra sama observasinya sudah tadi disampaikan ke saya. Nah, pada hari ini pasca observasinya bisa diperagakan di sini nanti dan kami akan mengamati secara keseluruhan. Ya. Oke, itu Pak Aris, monggo untuk yang temannya dipersiapkan untuk bisa hadir ke sini untuk kita praktek antara Pak Aris dengan teman-teman. Observasi atau pasca observasi di mana akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Toto Sugiyarto MPD. Langsung saja Pak Alek ke pasca observasi kemarin. Catatan yang pertama, kemarin Pak Alek mengajar di kelas 27 dengan siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Suasana kelas asik, seru, kemudian menantang. Kemudian Pak Alek juga memberikan ice breaking, kemudian memberikan motivasi murid. Dan ada satu yaitu membuat media belajar yang menarik. Pak Alek kemarin membuat video pembelajaran tentang bagaimana cara pembuatan PIN, kemudian itu direkam dan ditampilkan kepada anak. Bagi kami itu hal luar biasa. Kemarin Pak Alek sudah mempraktekkan kegiatan belajar di kelas 17. Kira-kira Pak Alek yang ingin dikembangkan aktivitas apa Pak Alek? Di video yang saya tampilkan itu kan saya membuat sendiri Pak. Jadi kontennya itu istilahnya waktu yang saya buat itu artinya terlalu panjang. Nah ini saya mencoba bagaimana caranya, karena ada 2 produk lagi yaitu mug dan kaos, itu sebenarnya sudah ada media yang banyak di internet, kita manfaatkan itu dan kita ambil. Jadi kita tidak membuat lagi. Jadi konsepnya itu tidak membuat konten video, tapi kita memanfaatkan konten yang sudah ada di internet, kemudian kita share ke anak-anak. Itu berarti aktivitas pengembangan nanti yang diharapkan Pak Alek adalah membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Pak. Yeah. Kemudian selain itu Pak Alek mungkin ada aktivitas pengembangan yang lain?
pengembangan media pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, misalkan media yang kedua itu saya fokuskan kepada praktek langsung karena prosesnya itu panjang. Misalkan membuat desain kaos itu kita masuk ke lab komputer, nanti dibukakan atau kita ajarkan bagaimana membuat desain menggunakan Corel. Ini sudah tidak di kelas tapi sudah pindah tempat di laboratorium, sehingga nanti per anak-anak nanti bisa mendesain logo kelasnya seperti yang saya sampaikan kemarin. 10-7 itu ada singkatan, itu setuju. Itu nanti kita buat logo, kemudian anak-anak nanti tinggal mempresentasikan ini warnanya bagaimana, ini simbol apa dan sebagainya. Oke, berarti kemarin sudah membuat media pembelajaran dan ada istilah luar biasa Pak Alek ini, setuju. Berarti setuju panjang dari 10-7. Oke. Pak Alek ketika kepengen mengembangkan media pembelajaran, kemudian hal-hal apa yang mendukung Pak Alek itu untuk media pembelajaran? Seperti ya Pak, Sarpras gitu ya, dibutuhkan apa aja gitu? Ya, yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, laboratorium kita akan termasuk laboratorium yang sangat besar, ada 4 itu. Kalau kita tidak memanfaatkannya kan juga nanti malah rusak. Kalau mending rusak dipakai ya, daripada dia itu tidak dipakai tapi malah rusak sendiri. Itu dari sisi Sarpras Pak. Dari segi pengembangan yang lain, saya punya konsep itu gini. Di PKWU itu kan di desainnya kita punya rekan satu tim itu informatika. Nah, itu saya pengen ada satu kaitannya antara prakarya ini dengan informatika. Ketika selain izin lab, kemudian ada momen nanti diberi sentuhan dari teman yang lain supaya bisa diimprove lagi, atau misalkan bisa diberikan materi sesuai dengan materi yang kita inginkan di prakarya dan kewirausahaan. Desain grafis ini kan sepertinya kemarin sudah saya tanyakan ke teman-teman seperti Pak Aam, kemudian Pak Agus, itu memang ada materinya desain juga. Alangkah baiknya itu kita kolaborasi. Dan mungkin satu lagi Pak, media yang saya tampilkan kemarin kan masih berupa PowerPoint. Nah, itu kan sudah dikenal banyak orang. Nah, bagaimana ini tahapan selanjutnya ada media lain Pak, seperti Canva. Karena anak-anak ini saya lihat di kelas 11 ini, karena kemarin saya sudah memberikan istilahnya penilaian terhadap guru, checklist. Ada yang minta saran gini, Pak, pakai PowerPoint sudah bosen, sudah beberapa kali kayak gitu. Ya oke, karena sudah ada yang bilang seperti itu, kita ganti media yang lain. Oke, luar biasa Pak Alek. Berarti Pak Alek menginginkan tidak hanya PowerPoint tapi ada media yang lain, manfaatkan aplikasi yang lain seperti Canva dan sebagainya ya Pak. Nanti yang diajak kolaborasi Pak, selain tadi yang disebutkan Pak Alek, yaitu guru TIK ya Pak Alek. Kira-kira siapa lagi Pak Alek yang diajak kolaborasi? Yang lain diajak kolaborasi itu untuk membantu Pak Alek menyiapkan media pembelajaran dari satu MGMP sekolah dulu. Ada Bulave kan. Kita punya satu satu kesamaan wirausaha, cuma topiknya berbeda. Kalau Bulave itu kan di Boga. Ya, di Boga nanti kan beliau itu membuat masakan. Nah, di PKWU yang rekayasa desain grafis ini nanti contoh makanannya apa? Mohon maaf ini belum saya tanya Pak, belum tanya makanannya apa. Tapi nanti kalau sudah tanya makanannya kan kita bisa siapkan packagingnya, kemudian logonya. Nah, supaya nanti ketika produk itu jadi ada packagingnya, ada logonya, bisa dipasarkan lebih menarik. Oke, luar biasa. Dengan percakapan ini ada ide yang baru ya Pak Alek.
yaitu kolaborasi dengan sama PKPU tapi beda materi. Nanti bisa kolaborasi kalau Belave di Boga, kemudian Pak Alek mungkin di kemasan gitu, untuk menarik minat siswa yang lain untuk mau membeli lah, seperti itu. Pak Alek kalau di angka skala 1 sampai 10 lah, target yang kepengen dicapai Pak Alek untuk memberikan atau membuat media pembelajaran yang sudah dicapai saat ini sudah angka berapa Pak Alek? Ini sulit ya Pak. 8 atau berapa? Ini Pak, skala, kalau dulu kan saya pernah berkata begini, masa di setiap hari itu tidak ada perkembangan. Ya, Saat Pak Aris bertanya di pra ya Pak, pra observasi itu kan, Pak berapa ini? Dulu kan saya jawab 7. Kalau di sini ya harus ada perkembangan 8. Nah, bila sudah ada peningkatan yang Pak Alek. Oke. Sudah ada peningkatan untuk apa itu target dari Pak Alek. Yang berikutnya Pak Alek apa itu? Mudah-mudahan bisa ketika kepingin membuat media yang baru lagi lah, kira-kira Pak Alek membutuhkan waktu berapa lama Pak Alek? Seminggu atau sebulan atau gimana? Karena tinggal nanti materinya ya Pak. Kalau Tinggal materinya hanya berupa contoh itu paling seminggu bisa. Kemudian kalau tadi yang saya sebutkan membuat langsung desainnya itu ya bisa 2-3 minggu. Karena ya tadi proses membuat desain bagi anak-anak kan termasuk kategorinya baru, dan itu tidak saya yang buat, tapi bagaimana anak-anak nanti bisa membuat sendiri. Yang paling gampang itu begini, desain grafis itu digambar di kertas dulu. Kemudian kalau dia sudah warna dan sebagainya tinggal di tracking di komputer, itu lebih cepat. Mungkin 2 mingguan Pak. 2 mingguan. Oke Pak Alek, apa itu? Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kemudian 2 minggu lagi kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Saya juga pengen tahu hasilnya, bagaimana hasil dari keinginan Pak Alek. Harapannya dengan coaching ini muncul ide-ide yang baru brilian dari Pak Alek. Tadi ternyata dapat berkolaborasi dengan sesama PKPU dengan materi yang berbeda. Kemudian refleksi latihan coaching. Kita tadi Pak Aris telah melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Pak Alek. Tapi setelah selesai kita masuk di bagian akhir pendampingan. Bagian akhir pendampingan individu yang kelima ini, yang pertama Pak Aris yang selama menjalani program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Pak Aris yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Yang pertama praktek kucing Pak. Kemudian yang kedua itu pemetaan aset sekolah. Jadi 2 itu ya yang sangat yang paling dikuasai ya Pak. Paling dikuasai. Sedangkan materi yang dirasa masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam, yang kepengen saya pelajari lebih dalam lagi yaitu materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena materi ini berhubungan langsung dengan kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Jadi dari materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan ada 10 tadi ya. Ada 10. Ada 3 modul ada 10. Di modul 1 tadi ada 4, modul 2 ada 3, modul 3 ada 10. Jadi yang dirasa masih membingungkan hanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak yang paling apa itu? Yang paling ingin Yang diperdalam paling lagi. diperdalam lagi.
diperdalami kira-kira yang bagian mana Pak? Itu yang kira-kira membingungkannya di bagian mana? Yang kesiapan belajar siswa Pak, karena anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Diharapkan guru kan dapat memfasilitasi semua anak. Kemudian ketika kita memahami karakter itu butuh lagi pengalaman lagi, butuh pembiasaan. Oke, Pak Aris, luar biasa. Semoga ke depan terkait dengan tadi yang disampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi materi ini nanti bisa diperdalam lagi, mungkin dengan literasi, mungkin dengan berdiskusi dengan teman-teman dengan Jawa, terutama di sini mungkin ada GGP 2 ya Pak Aris. Ada 2. Mungkin sharing dengan Pak Aris atau mungkin sharing di grup CGP Angkatan 5. Nanti kan di situ akan ada diskusi-diskusi yang mungkin sedikit banyak bisa menambah wawasan kita, dan kedepannya harapannya nanti materi-materi bisa terkuasai semua, sehingga pada saat implementasi di satuan pendidikan masing-masing CGP ini bisa dengan baik mengimplementasikan sesuai dengan materi-materi yang disampaikan pada saat pembelajaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, Pak Aris, terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Semoga ke depan lebih baik lagi dan mendapat hasil yang optimal terkait dengan kompetensi guru penggerak ini bisa tercapai semua, bisa memberikan dampak yang positif pada SMA Negeri 1 Mayang. Selanjutnya Pak Aris, saya selaku PP mengingatkan panjenengan selaku CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Itu ada umpan balik 360 derajat. Dulunya pernah ada responden berapa? Kepala sekolah, ada siswa dan 5 teman sejawat ada 5, dan menyebarkan survei itu sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh CGP. Responden ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada siswa ya. Dan harapannya nanti setelah ini Pak Aris mengisi lembar assessment mandiri kompetensi guru penggerak dan membuat refleksi tertulis terkait dengan umpan balik dari para responden dan hasil assessment mandiri, dan ini nanti tentunya diunggah di LMS bagian panduan ini di lampiran kedua. Selanjutnya Pak Aris mengingatkan Pak Aris juga untuk melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset. Pelaksananya sebelum pendampingan individu yang ke-6 ya. Ada pun hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan diskusi pemetaan aset. Yang pertama itu jadwal ditentukan, tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah selaku yang punya kebijakan di sini, punya terkait dengan jadwal dan dengan diskusi dengan kepala sekolah setelah dipilih yang terbaik dan tidak mengganggu pembelajaran. Yang kedua, mengundang aktor. Aktor ini terdiri dari kepala sekolah, terdiri dari rekan guru, murid, orang tua dan tokoh setempat, dan dengan perwakilan gender. Di sini perwakilan gender yang dimaksud adalah bahwa keterlibatan perempuan ini diprioritaskan juga. Kalau tidak ada perwakilan gender ini yang terlibat dalam diskusi. Yang ketiga, membuat notulen hasil diskusi. Jadi nanti ada kegiatannya, ada notulennya, mungkin ada, otomatis ada notulen, juga ada daftar hadir, persiapan juga. Terus foto-foto kegiatan. Kalau menurut saya, foto kegiatan ditambah yang video ini lebih otentik, karena kalau hanya menampilkan foto, mungkin video kan bisa mewakili diskusi-diskusi yang telah disampaikan tadi. Jadi ada gambar secara, ada video yang tentunya durasinya ya kira-kira bisa mewakili dan diambil hal yang terpenting di video, yang lain bisa diwakili dengan foto. Dan yang terakhir, mengumpulkan hasil pemetaan. Mungkin pada saat nanti kegiatan di P6 harapannya sudah
melaksanakan kegiatan diskusi pemetaan aset. Jadi itu ya Pak Aris, terkait dengan pendampingan individu yang kelima ini. Dan kita ketemu lagi di pendampingan individu 6, hari Sabtu nanti kita ketemu di Lokakarya yang ke-5. Dan akhiri untuk pendampingan individu yang kelima, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.